Nama saya Nafisa Kurniawati Ramadhani dengan NIM D1A022523. Jadi, pada kali ini materi yang akan kita bahas terkait dengan pemerintah daerah, yaitu tugas, hak, serta kewajiban pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan negara. Nah, pada materi ini ada beberapa poin yang bakal kita bahas satu persatu nantinya. Nah, langsung saja kita masuk pada poin pertama, yaitu pemerintah daerah dan juga pemerintahan daerah. Banyak orang yang keliru terkait dua hal ini, mengatakan bahwa dua hal ini merupakan hal yang sama, padahal dua hal tersebut merupakan hal yang berbeda. Bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 dan 3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, di sana disebutkan juga pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Nah, kemudian pada poin kedua ada peran pemerintah daerah. Peran pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan negara sangatlah penting, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea kedua dan keempat. Bunyi alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Makna pada alinea kedua adalah menunjukkan kebanggaan dan penghargaan akan perjuangan bangsa Indonesia selama ini. Selain itu, alinea kedua juga memuat cita-cita bangsa Indonesia yang ingin mewujudkan negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian, alinea keempat, bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna pada alinea keempat itu adalah menjelaskan tentang fungsi terkait dengan materi yang akan kita bahas, yaitu pemerintah daerah, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian, keberadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini untuk meneguhkan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tujuannya setelah merdeka sebagai negara. Selain itu, menjadikan Indonesia berkedaulatan rakyat dengan Pancasila sebagai dasar negaranya. Kemudian selanjutnya kita masuk pada pembahasan otonomi daerah. Pemerintahan daerah sebagai salah satu alat kelengkapan negara memiliki peranan yang utama untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Untuk menunjang tujuan negara tersebut, dibuatlah peraturan-peraturan pendukung. Nah, salah satunya itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 terkait dengan otonomi daerah. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini menjelaskan mengenai pengertian otonomi daerah.
Otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang tertera pada ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom sebagai salah satu perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mewujudkan tujuan nasional. Pemerintah daerah memiliki beberapa peran penting. Peran penting tersebut dijabarkan dalam bentuk hak dan kewajiban pemerintahan daerah yang akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Hak pemerintah daerah. Nah, di sini disebutkan beberapa hak dari pemerintah daerah. Yang pertama, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah. Sejak disahkannya otonomi daerah, maka peran serta pemerintahan daerah dalam mengatur daerahnya menjadi lebih besar. Pemerintah daerah menjadi lebih mandiri, mengurus sendiri urusan daerahnya masing-masing. Kemudian yang kedua ada mengelola kekayaan daerah. Nah, kekayaan daerah yang diperoleh itu bisa langsung dikelola oleh pemerintah daerah setempat melalui program-program yang dijalankan. Kemudian yang ketiga ada memungut pajak dan retribusi daerah. Salah satu pendapatan lain-lain dari pemerintahan daerah selain kekayaan daerah adalah pajak dan retribusi. Nilai pajak dan retribusi ini bisa membantu pemerintah daerah untuk mengembangkan daerah dan meningkatkan BUMD. Kemudian yang terakhir ada memilih pimpinan daerah. Pemilihan pimpinan daerah kini bisa langsung diadakan oleh pemerintah daerah melalui mekanisme perundang-undangan yang telah ditentukan. Kewajiban pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kewajiban dari pemerintah daerah sebagai salah satu peran pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan negara. Yang pertama, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kerukunan, dan kesatuan serta keutuhan negara Republik Indonesia. Hal ini merupakan kewajiban pemerintahan daerah yang paling mutlak yang harus dilakukan, karena keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Keutuhan ini akan tercapai jika sudah tercipta rasa persatuan, kesatuan, dan kerukunan antara masyarakat di daerah. Kerukunan yang tercipta di daerah ini nantinya akan meluas menjadi kerukunan nasional. Yang kedua, mengembangkan sumber daya produktif. Sumber daya yang tersedia di setiap daerah itu sangat banyak dan beragam, baik itu sumber daya manusia, alam, maupun sosial. Jika sumber daya itu bisa dikembangkan dengan baik, maka bisa meningkatkan nilai dari sumber daya itu. Untuk lebih jauhnya lagi, sumber daya yang berhasil dikembangkan itu akan membantu meningkatkan penghasilan daerah. Nah, misalnya daerah Bali yang terkenal dengan sumber daya alam dan budayanya. Pemerintah daerah Bali mampu mengkolaborasi kedua sumber daya itu dengan sangat baik, yang hingga kini Bali terkenal di seluruh penjuru dunia sebagai surga dunia. Yang ketiga, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu indikasi keberhasilan sebuah pemerintah daerah adalah fasilitas kesehatan yang lengkap dan menyebar di seluruh daerah. Sehat adalah modal utama untuk berkembang. Warga yang sehat akan mampu lebih mengembangkan dirinya. Warga yang berkembang secara tidak langsung ikut mengembangkan daerahnya. Semakin banyak warga yang sehat, semakin besar produktivitas kinerjanya. Yang terakhir, membuat perencanaan dan tata ruang daerah. Hal yang tak kalah penting dalam pemerintahan daerah adalah membuat perencanaan tata ruang daerah. Penataan ruang yang baik akan membuat siklus kehidupan masyarakat berjalan lebih baik. Jadi, selesai sudah pembahasan materi kita pada kali ini terkait pemerintah daerah, yaitu hak, tugas, serta kewajiban pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan negara. Sebelum saya mengakhiri materi pada kali ini, saya akan mengutip kata-kata inspiratif dan penuh motivasi dari Najwa Shihab. Menjadi pejabat berarti melayani rakyat. Itulah pemerintahan yang akan mendapat hormat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.